Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah dijadwalkan untuk pagi hari ini kita akan mengkaji salah satu kitab yaitu kitab Minhajul Qasidin ya. Minhajul Qasidin saja. Ya, Manhajul Qasid. Mukhtasarnya. Ya, Minhajul Qasidin. Untuk itu mari kita sama-sama menyimak pemaparan dari Al-Ustadz terkait dengan materi kita pagi hari ini. Kepada Al-Ustadz Atim, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian. Di pagi hari ini mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Kita dapat kembali berkumpul untuk sama-sama thalabul ilmi mengkaji ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu keislaman melalui kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama. Di pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang ilmu suluk. Sebagaimana kita jadwalkan ya di hari Senin, kita mengkaji secara bergantian ilmu akidah dan ilmu suluk. Di mana di kajian kita di MAIS ya, atau MAIS Institute, kita mengkaji ilmu-ilmu syar'i secara lengkap. Ya, baik ilmu-ilmu maqasidnya, ilmu-ilmu intinya, ya, dan juga ilmu-ilmu alat. Ya, itu di ilmu maqasid ya kita kaji secara lengkap dari mulai ilmu akidah, fikih, ya, suluk, tafsir, hadis, dan juga ilmu-ilmu alatnya, ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, ya, usul tafsir, ilmu mustalah hadis, ilmu hadis, agar terbentuk ya di dalam diri kita keutuhan belajar tentang Islam ini, ya, tidak parsial ya, sehingga nanti bisa melahirkan pemahaman yang benar ya terhadap ajaran Islam ini. Juga kita sebetulnya dengan level-level ya, begitu ada di level sebagaimana para ulama menyebut bahwa jenjang ya pembelajaran dalam Islam itu paling tidak secara umum ada 3 jenjang. Ya, di level mubtadi ya, pemula, ada level mutawasid, ya, level pertengahan ya, dan ada level muntahi. Ya, jadi level akhir. Nah, di level dasar ini kita belajar dari kitab-kitab yang memang disusun untuk level dasar. Ya, seperti dalam akidah kita akan kaji matan-matan dasar. Kemudian fikih juga kita mengkaji matan dasar. Dan juga begitu juga di ilmu suluk ini. Ya, di antara kitab yang kita pilih adalah Manhajul Qasid. Manhajul Qasid ini sebenarnya adalah ringkasan dari ringkasan. Ya, karena untuk level pemula ya kita harus mengambil intisari dulu ya dari permasalahan yang dibahas dalam ilmu ini supaya kita lebih cepat bisa mengambil intisari ya berbagai permasalahan. Karena kalau untuk level dasar langsung mengambil kitab-kitab yang tebal, yang panjang lebar, yang luas, tentu
dia tidak akan paham, tidak mengambil intisari dari ilmu itu. Juga manhaj di kita yang kita pelajari, kita tidak hanya mengkaji dari sisi kesimpulan, dari sisi qaul ya, perkataan para ulama yang telah disusun dalam ilmu-ilmu itu, ya, tapi juga kita berusaha menyajikan dalil-dalilnya, ya, begitu agar tetap ilmu yang kita pelajari itu terikat erat dengan panduan hidup kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi setiap ilmu yang kita pelajari, kita berusaha untuk menjelaskan dalil-dalilnya. Baik itu akidah, ilmu fikih, ya, begitu juga ilmu suluk ini. Makanya di antara yang bisa kita sertakan, ya, karena di dalam kitab Manhajul Qasid juga itu sudah ada ya sebagian dalil. Nanti untuk melengkapi ya bisa kita lihat misalnya hadis-hadis dan juga ada ayatnya, ya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, ya, Riyadhus Shalihin di situ berisi ayat dan hadis-hadis berkenaan dengan ilmu suluk ini, ilmu akhlak ini. Karena Imam Nawawi rahimahullah juga beliau selain sangat luas pendalaman beliau terhadap ilmu fikih, ya juga beliau cukup konsen dalam bidang ilmu suluk ini. Ilmu suluk ini banyak nama yang digunakan, ya, bisa disebut dengan ilmu tasawuf, ya, ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu tarbiyatun nafsi, ya, apapun istilah yang digunakan, ya, yang penting kita melihat kepada apa yang dibahas dalam ilmu tersebut, ya. Begitu bahwa ilmu ini adalah membahas tentang amalan-amalan hati, ya, amalan-amalan hati. Begitu. Jadi la musyahata fil istilah ba'da fahmil makna, ya, tidak perlu ada perdebatan yang terlalu ini dalam masalah istilah-istilah, karena hukum dari suatu istilah itu ya adalah tentang isinya. Yang jadi hukum itu bukan namanya tapi musammanya yang dinamainya. Ya, begitu. Dan kita tidak perlu alergi dengan istilah ilmu tasawuf. Ya, mungkin sebagian orang karena melihat ya berbagai penyimpangan, ya, yang jauh gitu ya dari para ahli tasawuf atau para sufi, ya, itu bukan berarti kemudian kita menafikan sama sekali tentang ilmu tasawuf. Karena dalam berbagai bidang ilmu pun tetap ya pasti ada penyimpangan. Ya, dalam ilmu akidah ada penyimpangannya, dalam ilmu fikih juga ada yang nyeleneh-nyelenehnya ada, ya, dalam ilmu tafsir dan sebagainya. Nah, kita berusaha dengan mempelajari berbagai ilmu itu menyingkirkan penyimpangan-penyimpangannya. Kita timbang ya dengan timbangan syariat. Ya, dalam ilmu tasawuf betul ya banyak penyimpangan-penyimpangan yang harus kita singkirkan, tetapi bukan berarti menghilangkan disiplin ilmu ini, itu ilmu tasawuf, ya, atau ilmu suluk. Banyak para ulama yang sudah menuliskan ya kitab-kitab dalam masalah ini. Nah, Manhajul Qasid ini adalah intisari yang diambil dari Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, masih satu keluarga dengan Muwafaquddin, ya, ulama besar di Madzhab Hanbali. Mukhtasar Minhajul Qasidin itu adalah ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin, yang Minhajul Qasidin itu ditulis oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi juga ulama di Madzhab Hanbali yang cukup konsen ya dalam bidang ilmu suluk ini. Dan Minhajul Qasidin itu sendiri sebetulnya adalah kitab asalnya adalah Ihya Ulumuddin, ya, Imam Ghazali.
rahimahullah. Jadi sebetulnya dia intisari dari kitab Ihya Ulumuddin, dan Ihya Ulumuddin adalah kitab yang sangat populer dalam bidang ilmu ini. Ya, kitab rujukan yang cukup utama ya di samping kitab-kitab lain. Nanti bisa kita mengenal kitab-kitab lain dalam ilmu suluk. Ya. Ya misalnya apa namanya? Ibnu Qayyim juga misalnya ya, banyak konsen dalam bidang ilmu ini. Di antara kitab yang paling bagus dalam ilmu suluk ya adalah Madarijus Salikin. Ya, nanti kita bisa ya mengenal lebih jauh lagi tentang rujukan-rujukan dalam ilmu ini. Ini sebetulnya melanjutkan yang pernah dibahas dalam kajian offline kita ya, Tafakufidin. Baru 3 pertemuan ya pernah kita bahas tentang niat Pak ya. Kita selesai di bab niat, masuk ke bab ikhlas. Ya, betul, bab ikhlas. Ya, sebetulnya kalau di kitab aslinya di Ihya Ulumuddin, di Minhajul Qasidin itu tidak dibahas di awal, tetapi yang menulis Manhajul Qasid ini mengawalkan. Ya. Ini sebetulnya mirip dengan yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kalau kita baca karya-karya dalam khususnya dalam bidang ya berbagai ilmu sebetulnya, khususnya dalam bidang ilmu suluk, itu selalu mengawalkan tentang niat dan ikhlas. Ya, misalnya di Riyadhus Shalihin, bahkan di Arba'in Nawawi ya. Nawawi itu mendahulukan tentang pembahasan niat ikhlas. Lalu di kitab yang secara khusus tentang ilmu suluk juga Imam Nawawi menulis apa namanya? Saya lupa nama kitabnya. Raudhatu apa ya? Ya ada itu ya, kitab khusus ditulis Imam Nawawi dalam ilmu suluk. Itu juga beliau mengawalkan pembahasan niat dan ikhlas. Di mungkin yang sebelumnya pernah ikut di majelis offline yang kita sudah punya ya ini Manhajul Qasid. Ya, ada. Ada ya. Di pembahasan ikhlas halaman 10. Yang ini saja. Mana Pak? Mana nggak ada gambarnya? Oh iya betul. Ya. Al-ikhlas wa fadilatuhu, ikhlas dan keutamaannya. Barangkali ada yang mau baca terlebih dahulu. Padahal insya Allah ini bahasanya mudah. Ahmad silakan. Yang kedua Pak Sandi silakan. Ya. Al-ikhlasu wa fadilatuhu. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina al-bainah, ayat kelima. Wa qala ala lillahi ad-dinu khalis, az-zumar, ayat ketiga. Wa ghairu dzalika minal ayati an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamakum ila ada ila huruf jar ila. Oh, ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinna yanzuru ila qulubikum. Walakinna yanzuru ila qulubikum. Jangan ditasdinkan kalau masuk ke fiil itu. Walakin yanzuru. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Udah, Ustaz? Udah ya, udah. Pak Sandi berikutnya saya kan. Haqiqatul ikhlasi wa darajatuhu wa dawaihi. Atau kemana dawaihi?
Hakikat jadi sama ya, marfu hakikatul ikhlasi wa darajatuhu wa dawa'uhu. Nah, hakikatul ikhlasu wa darajatuhu. Ikhlasinya udah pilih Pak. Nah, hakikatul ikhlasi wa darajatuhu wa dawa'uhu. I'lam anna kulla syai'in yatasawwaru an yaswi Yutasawwaru dimajulkan. Yutasawwaru an yaswi bihi ghairuhu. An yasubahu ghairuhu. Fa idza saffa an yasubahu an syaubihi wa khallasa anhu sumya ikhlason. Wa ikhlasu yadodohu. Ini kalau alif berarti yudoduhu. Wa ikhlasu yudoduhul isyroku. Yudoduhul isyroku. Fa'il dari yudodu. Yudoduhul isyroku. Faman laisa mukhlason faman laisa mukhlison fahuwa fahuwal musyrikun illa an syaraka illa anna syirka darajati wa kadza illa anna syirka darajatun wa kadzalikal ikhlasu fal ikhlasu fi tauhidi sama kayak tadi yudaduhu syirku. Fal ikhlasu fi tauhidi yudaduhu syirku fil ilahiyati wa huwa syirkul akbar wa huwa syirkul akbari wa huwa syirkul akbaru wa syirkul jali. Ya, sudah ya, cukup banyak. Jadi ilmu suluk ini sangat penting untuk kita pelajari karena ini bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Karena Islam itu ya rukun agama ya. Sebagaimana dalam hadis Jibril itu kan ada 3 ya, iman, Islam, dan ihsan. Di mana rincian dari iman itu adalah ada dalam ilmu akidah. Rincian Islam berkaitan dengan amalan fisik itu rinciannya ada dalam ilmu fikih. Dan ihsan amalan hati itu rinciannya ada dalam ilmu suluk ini. Ya, sehingga kalau orang belajar fikih saja itu nggak akan cukup karena ilmu fikih itu mengkaji batas paling minimal gitu ya orang melakukan ibadah. Jadi bagaimana minimal ibadah itu sah ya. Begitu itu urusan fikih paling minimal. Ya. Begitu. Sedangkan ilmu suluk ini adalah dia membahas ihsan, sedangkan ihsan itu derajat tertinggi dari 3 rukun agama itu. Makanya kalau belajar ilmu suluk berarti adalah dia tahapan paling maksimalnya bagaimana dalam ibadah. Begitu. Dan dia berurusan dengan bagaimana kondisi-kondisi hati kita dalam beribadah, dalam beramal. Nah, masalah niat ikhlas di ilmu fikih juga dibahas, cuman tetap perspektif ilmu fikih hanya dari sisi amalan fisik saja. Ya kan, bagaimana sahnya ibadah, niatnya yang paling minimal bagaimana ikhlasnya. Tapi dalam ilmu suluk ini lebih didalami lagi. Ya, tentang bagaimana hati itu harus ikhlas ya dalam beribadah. Maka di sini dibahas ya ikhlas dan keutamaannya. Ya, dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan
Ya, karena ikhlas itu adalah murni tanpa ada campuran. Secara bahasa ya. Memurnikan agama kepadanya. Untuknya, untuk Allah semata. Ala lillahi dinul khalis. Ya, ketahuilah bahwa bagi Allah lah agama yang murni, yang khalis. Wa ghairu dzalika minal ayat. Dan selain itu dari pada ayat-ayat Al-Quran. Dalam hadis juga diantaranya misalnya ya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik-fisik kalian. Wala ila suwarikum, dan juga tidak kepada rupa-rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Ya, jadi ya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dari sisi fisik ya, karena memang fisik manusia itu sendiri adalah ciptaan Allah ya, yang beraneka ragam, yang berbeda-beda. Begitu juga rupa ya, rupa manusia. Ya, waladzi sawwarakum ya fil arham. Dialah Allah yang membentuk kalian di dalam rahim. Bukan itu ukuran kemuliaan di sisi Allah. Ya, tetapi Allah melihat kepada hati. Ya, bagaimana yang ada di dalam hatinya, apakah hatinya bersih, ya, punya niat yang ikhlas dalam melakukan ibadah, dalam melakukan amal ataukah tidak. Nah, itu yang menjadi nilai di sisi Allah. Wa amalikum, dan juga amal-amal. Ya, makanya ini dua hal yang tidak dipisahkan antara niat dan amal. Begitu ya. Niat itu sangat tergantung kepada amal, sangat tergantung kepada niatnya ya, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita kenal, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung kepada niat ya. Kalau niatnya benar, maka amal itu juga menjadi benar. Tapi juga tidak sembarang amal ya, tapi amal-amal yang disyariatkan, sehingga maksud dari innamal a'mal itu adalah amal syariah. Ya, amal-amal yang disyariatkan. Ya, artinya disyariatkan itu kalau secara hukum fikihnya berarti dia termasuk wajib ataupun sunnah. Ya, paling minimal mubah. Ya, mubah ini kalau kita niatkan untuk ibadah takarrub kepada Allah bisa bernilai pahala. Nah, adapun amalan yang haram, amalan yang makruh ya, itu tidak mendatangkan pahala kalau dilakukan. Ya. Begitu, apalagi amalan haram itu kan tidak akan berubah menjadi ketaatan dengan niat yang bagus ya. Gitu ya, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Mencuri dengan niat untuk sodako, untuk bisa naik haji, ya itu kan tetap aja nggak berubah jadi ketaatan, tetap haram. Ya, jadi maksud amal di situ amal syariah, sebagaimana yang sudah kita bahas di hadis hadis arba'in ya. Dan juga makanya karena ini amalnya adalah amal syariah, ya harus amalan tersebut mutaba'atur Rasul ya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syarat diterimanya amal itu satu, niatnya benar, ikhlas ya. Yang kedua mutaba'atur, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hal ibadah itu ya. Hakikatul ikhlas wa darajatuhu wa dawa'uhu. Hakikat ikhlas ya, derajatnya, tingkatannya, dan obatnya ya. Obat supaya bisa ikhlas itu bagaimana caranya. Ya, ini menariknya belajar ilmu suluk itu, kita akan tahu nanti bagaimana cara. Ya, cara-cara yang kita lakukan, karena ya ilmu suluk ini selain diambil dari Quran, Sunnah secara pokok ya, dasar utama. Nah, ini sepakati bahkan nanti yang dikenal sebagai ulama peletak awal ya, kaidah-kaidah ilmu suluk
itu Junaid ya. Junaid banyak meletakkan kaidah-kaidah ilmu suluk ini. Beliau mengatakan dengan jelas bahwa ilmu ini diambil dari Quran dan Sunnah. Nah, selain Al-Quran dan Sunnah juga adalah dari pengalaman orang-orang soleh. Ya, jadi dari perkataan, dari perbuatan mereka ya diambil dari apa orang-orang soleh ya, dari mulai salafus soleh ya, dari mulai para sahabat. Ya tentu Rasulullah kan masuk ke dalam sunnah ya. Para sahabat, lalu tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in dan seterusnya ya, dari pengalaman-pengalaman itulah kemudian menjadi kaidah dalam ilmu suluk ini bagaimana ya cara dalam bisa ikhlas misalnya ya dalam pembahasan kita ini. I'lam anna kulla syai'in yutasawwaru an yashubahu ghairuhu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu itu bisa tergambar ya. Maksudnya masuk akal, bisa mungkin ya, memungkinkan an yashubahu ghairuhu untuk tercampur oleh yang lainnya atau terkotori oleh yang lainnya. Jadi segala sesuatu kan bisa dicampuri oleh yang lain. Fa idza safa an syaubihi, ya kalau dia itu kemudian murni bersih dari kotoran itu yang bercampurnya, wa khallasa, dan dia bisa murni darinya ya, terbebas darinya, sumya ikhlason, maka dia dinamakan dengan ikhlas. Jadi ini makna ikhlas secara bahasa. Jadi murni tanpa ada campuran. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah ya artinya tidak ada sekutu bagi Allah. Sehingga di sini dikatakan wal ikhlasu yudaduhul isyraku. Ikhlas itu lawannya adalah musyrik. Makanya disebut surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas berisi keesaan Allah, qul huwallahu ahad, ya kan begitu. Keesaan Allah karena tauhid ya itu adalah memurnikan keesaan Allah tanpa ada sekutu bagi Allah. Sehingga lawan dari ikhlas itu adalah syirik, ya kesyirikan. Berarti ikhlas dalam tauhid, ya ikhlas dalam tauhid. Faman laisa mukhlishon fahuwa musyrik. Siapa yang tidak ikhlas maka dia musyrik. Illa anna syirka darajatnya. Hanya saja kemusyrikan itu ada derajat, ada tingkatan-tingkatannya. Wa kadzalikal ikhlas. Begitu juga ikhlas. Ya. Itu asalnya wal ikhlasu kadzalik. Ikhlasnya mubtada, kadzaliknya khabar. Begitu juga ikhlas. Jadi ikhlas juga punya darajat, punya tingkatan-tingkatan. Ya, fal ikhlasu fit tauhid yudaduhu syirku fil ilahiyah. Ikhlas dalam tauhid itu ya berlawanan ya dengan syirik dalam ketuhanan. Wa huwa syirkul akbaru wa syirkul jaliyu, itu adalah syirkul akbar, ya, kemusyrikan yang besar, paling besar, dan kemusyrikan yang nampak, jaliyu, yang jelas. Wa amma syirkul asgharu fa huwa riya. Nah, adapun syirik yang kecil ya adalah riya ya, riya. Itu ingin dilihat oleh orang lain, oleh makhluk. Wa huwa syirkul khafiyu, dan dia adalah syirik yang tersembunyi. Wa riya'u aidan jaliyun wa khafiyun, dan riya sendiri itu punya tingkatan juga. Ya, ada yang jali jelas nampak, ada yang juga tersembunyi. Kalau syirik akbar ya tentu itu dibahas juga dalam ilmu akidah, ya dalam ilmu tauhid ya, karena dia bisa mengeluarkan orang dari Islam, berbuat kemusyrikan, beribadah kepada selain Allah, ya kan, begitu. Nah, sedangkan lebih khusus ya ilmu suluk ini membahas tentang syirik yang kecil ini, yaitu riya. Ya, tentang riya.
Walaupun riya itu tidak mengeluarkan dari Islam, tidak membuat orang murtad ya, karena dia syirkul asghar. Ya, farriyaul jali. Nah, riya juga punya tingkatan, dari ada yang jelas nampak, ada yang tersembunyi. Ya, riyaul jali, riya yang nampak itu huwallazi yab'atsu ala aslil amali wa yahmilu alaihi. Nah, dia adalah yang mendorong kepada asal dari amalan. Ya, dari asal suatu amalan. Jadi beramal sesuatu itu memang dasar utamanya adalah riya. Ini berarti riya yang jali ya. Wa yahmilu alaihi, dan mengarahkan, membawa amal itu kepada riya. Ya, riya tersebut walaula qasada riya lam ya'malil amilu. Ya, kalaulah dia tidak memaksudkan untuk riya, dia tidak orang yang beramal itu tidak akan beramal. Berarti ini adalah riya yang paling tinggi derajatnya, yang jelas. Jadi pendorong orang itu melakukan ibadah atau amal itu hanya riya saja. Kalau tanpa riya dia tidak akan mengamalkan. Ya, wa huwa riya'u bi aslil ibadah, dia adalah riya ya dengan asal ibadah, wa hadza mufsidun lil amal. Dan ini bisa menggugurkan amal tersebut, amalnya menjadi tertolak. Ya kan? Jadi misalnya sholat hanya karena ya ingin dipuji oleh orang lain, ya hanya karena ingin dianggap soleh gitu. Tidak ada karena Allahnya, itu nggak ada. Ya, bersedekah hanya ingin pamer saja, ya kan? Tidak ada niat karena Allah. Nah, ini adalah riya jali. Dan menjadi tidak berguna amalannya. Tidak berguna, tidak sah ya amalannya, dan muhbitul ajri, juga menggugurkan pahala. Ya, pahalanya nggak ada. Wa in iktarana bihi qasdus shawabi aidan. Walaupun dia sertai ya dengan memaksudkan pahala juga. Ya. Nah, ini berarti ada yang memang murni ya karena riya tersebut ya, niat yang mendorong orang beramal, atau juga dibarengi dengan berharap pahala ya. Kalau berharap pahala dari Allah, tentu itu bagian dari ikhlas juga. Ya, berharap pahala dari Allah itu jadi niat ikhlas itu kan bisa murni ya karena berharap kepada apa namanya, kecintaan gitu ya kepada Allah, mahabbah. Ya, juga dengan roja, berharap rahmat Allah, berharap surga. Itu boleh ya, boleh ya orang berharap surga dan juga takut neraka dalam beramal. Itu bagian dari ikhlas. Ini berbeda dengan kelompok sufi yang berlebih-lebihan. Dan ini sebagai bagian dari penyimpangan menurut saya, yaitu bahwa beramal ya, tidak boleh karena ingin surga, ingin neraka, ya kan? Begitu. Ini salah, pemahaman yang salah. Justru boleh ya, bagian dari ikhlas ya, beramal kita berharap surga dan ingin terhindar dari neraka, karena itu adalah bagian dari ikhlas, tidak bisa dipisahkan, dan Allah mendorong untuk itu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Ya kan? Itu kita disuruh takut terhadap neraka. Itu bagian dari ikhlas. Nah, tetapi di sini walaupun dia berharap pahala, menyertakan berharap pahala dari Allah, cuman dia hanya pengikut saja gitu ya, sampingan. Jadi niat paling utamanya riya. Jadi niat paling utamanya riya, ini menjadi tidak berguna amalannya. Wa ma'ada hadza minariyai khafiyun wa huwa darajat. Dan yang selain ini dari riya itu khafi, riya yang tersembunyi, dan dia juga ada tingkatannya. Wa dzalika inna syawaibil muqaddarah, bahwa kotoran itu
ya lil ikhlas ya untuk kepada ikhlas mutafawitatun bertingkat-tingkat ba'duha ahfa min ba'din sebagiannya lebih tersembunyi dari sebagian yang lain wa ba'duha ahfa min dabibi namlati dan sebagiannya itu lebih tersembunyi dari langkah semut ya begitu dari berjalannya semut. Faminha diantaranya Allah yakuna itila'un nasi ba'isan ala aslil ibadah walakin yakunu munsyiton au muqawiyan lin nasyati fiha au yakunu muassiran ya fi wasfil ibadah. Nah, kalau yang pertama tadi yaitu sebagai pendorong utama ya bagi amal, maka itu gugur amalannya. Tapi kalau yang berikutnya ini dia tidak sebagai pendorong dari asal ibadah ya. Misalnya itilah unas ya penglihatan orang ya manusia ya. Maksudnya pujian dari mereka ya, ingin sanjungan. Itu bukan pendorong utama bukan baisan ala asal ibadah, walakin yakunu munsyiton. Itu hanya sebagai penyemangat saja. Jadi dia bukan pendorong utama ya, cuma dia penyemangat atau menguatkan semangat padanya. Gitu atau mu'athiron fi wasfil ibadah bisa berpengaruh pada sifat ibadah. Sifat ibadah yang kita lakukan misalnya kata tulis sholati wa tahsiniha. Sholatnya jadi panjang ya, dipanjangkan sholatnya, diperbagus sholatnya kalau ada orang itu yang melihat misalnya begitu. Tapi kalau tidak ada orang yang melihat tetap dia sholat gitu. Karena memang tujuan utamanya ada gitu. Niatnya yang ada kan ikhlas karena Allah. Itu ada. Cuman ketika ada orang ya itu pengaruhnya kepada sifat ibadahnya. Jadi lebih bagus, jadi ini. Ini adalah riya yang tingkatan berikutnya. Ya, li ajlin nas ya karena manusia fa fi hadzal amali yusabul abdu ala qasdihi sahih. Ini berarti kan dia bercampur ini. Ya, maka dalam amal yang seperti ini seorang hamba ya itu akan diberi pahala atas niatnya yang benar, niat ikhlasnya yang utama ada karena Allah itu diberi pahala wa yu'aqabu ala qasdihil fasid bihasbi kuwatil wa'is. Ya, dan akan disiksa terhadap niatnya yang rusak sesuai dengan kuatnya dorongan. Ya, bagaimana dorongan dia itu kalau kecil ya berarti sedikit dosanya. Dorongan dia ingin dilihatnya itu. Tapi kalau besar begitu ya, berarti besar juga. Ya, apalagi kalau mengalahkan niat utama. Nah, ini yang nanti jadi masalah, bisa berkemungkinan tidak diterima amalnya. Wa minha dan diantaranya wa akhfa yang lebih tersembunyi lagi malayakunu kadzalik. Ya, yang tidak seperti itu walakin yasur bitila'in nasi ala amalihi. Yang lebih tersembunyi lagi dia tidak berpengaruh pada sifat ibadahnya ya, tidak jadi panjang sholatnya, tidak jadi lebih bagus sholatnya. Tapi ada sedikit pengaruhnya itu yaitu ketika ada orang dia ada kesenang dalam dirinya. Yasuru ya bitila'in nas ala amalihi. Itu ya, senang. Wa minha wa huwa akhfa alla yasuru bidzalik walakin yakunu ragiban fi tawqirin nasi lahu min ajli taati. Ada lagi yang lebih tersembunyi lagi. Ya, kan setan tuh nggak pernah berhenti ya, dia nggak bisa diganggu dengan ini, dia akan mengganggu terus. Ya, dalam berbagai tingkatannya. Itu ya, itu dia tidak senang dengan hal itu, tapi dia rogiban fi tawqiri. Ya ada harapan ya dalam orang itu menghormatinya karena ketaatannya. Ka'annahu yataqadu 'alaiha ajran minan nas wa hadzanil qisman yan kusani min ajri amal wala yujibani ihbatan.
seakan-akan karena yataqadu alaiha, seakan-akan dia mendapatkan mungkin atas hal itu balasan dari manusia. Jadi tetap saja ya ada bagian riaknya walaupun kecil. Ya dia berharap orang itu paling tidak menghormati dia lah karena dia itu hal ibadah begitu. Paling tidak agar berharap orang itu walaupun dia tidak senang seperti yang tingkatan yang sebelumnya, ada senang gitu ya dilihat orang. Tapi ini lebih kecil yaitu ya paling tidak berharap orang itu bisa menghormati dia, menghargai dia karena dia itu ahli ibadah. Nah itu juga sama bagian dari dia. Ya, dan dua macam ini ya kata penulis dia mengurangi pahala amal. Jadi bisa mengurangi pahala amal. Tetapi wala yujibani baton tidak menuntut mengharuskan kemudian menjadi gugur amalnya. Tetap bisa ibadahnya masih diterima, cuman pahalanya menjadi berkurang. Ya, walhasil dan hasilnya annahu madamal amilu yufarriqu baina musyahadatil insani wal bahimati fi halil amal wa lam yakun wujudul ibadati ka'adamiha fi ma yata'allaq bil khalqi fa huwa kharijun an syafwil ikhlas. Ya. Hasilnya bahwa selama orang yang beramal itu ya masih membedakan antara ada pandangan orang dengan binatang. Ya, kita binatang kan nggak ada pengaruh ya, kita ada binatang kita melakukan amal itu. Tapi masih membedakan kalau ada orang ini berbeda gitu ya, ada perasaan yang berbeda dalam diri kita itu dalam hal kondisi beramal, maka walam yakun wujudul ibadah, maka adanya ibadah itu tidak sama dengan tidak adanya. Ya, pada apa yang berkaitan dengan makhluk, maka itu keluar dari kemurnian ikhlas, maka di situ ada syaubun, ada campuran dari riya. Ya, jadi seberapapun ya kadarnya itu kalau masih ada ya tetap berarti ada riyanya. Cuman tadi bertingkat-tingkat. Walakin laisa kullu syaubin muhibbitan lil ajri, tetapi tidak seluruh campuran itu ya kekotoran itu bisa menggugurkan pahala, bal fihi tafsilul madkur, tetapi di dalamnya ada rincian sebagaimana yang sudah disebutkan ya, wala yaslamu minar riya'il khafiyyi illa man daqqa nadharahu wa taddat basiratuhu wa sa'ada bi ismatillah wa ta'idi. Dan tidak ada yang selamat dari riya yang kecil ini, yang tersembunyi ini, kecuali orang yang betul-betul mendalam dalam pandangannya dan juga tajam basirohnya, mata batinnya. Ya, dan dia bahagia dengan penjagaan Allah, ta'idi dan pertolongan dari Allah. Gitu ya. Nah, ini masih cukup panjang. Mungkin dicukupkan dulu ya sampai situ. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ada manfaatnya, mengingatkan kita untuk betul-betul mengikhlaskan niat kita dalam berbagai ibadah dan amal soleh kita agar pertama diterima, yang kedua juga pahalanya bisa full gitu yang kita dapatkan. Allah alam bisawab. Kalau ada yang ditanyakan, kembalikan kepada MC. Jazakallahu khairan kasiron kepada sudah memaparkan begitu luar biasa ya, ikhlas yang harus kita lakukan itu. Makanya para ulama menempatkan konsep ikhlas ini main-main gitu ya. Di antaranya kalau kita baca penjelasan Syekh Utsaimin dalam kitabnya yang mensyarah hadis adalah seorang amil, seorang yang beramal itu dia beramal karena ikhlas, kemudian juga karena keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi pas dan gitu. Karena tadi sudah memurnikan amalnya. Mamin ahadin ya'mal bi ikhlasin. Luar biasa, mudah-mudahan kita bisa dorong untuk mengambil sifat ikhlas ini. Untuk ya kita
ini dengan diskusi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau dari Ibu sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya Pak Ustaz sedikit Ustaz. Iya, silakan Pak. Tadi penjelasan dari Ustaz untuk bisa mendapatkan perlindungan dari Allah itu harus mempertajam mata basyirah kita, mata hati kita. Bagaimana kiat-kiat biar kita itu selalu tajam atau basyirah kita itu tajam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Ya itu kita makanya melalui ilmu suluk ini adalah diantaranya terus berlatih, Pak ya. Ada riyadhah ya dalam ilmu suluk ini, riyadhah melatih diri ya. Itu bagaimana bisa ikhlas kemurnian ya. Kita itu betul-betul murni karena Allah ya. Itu itu perlu latihan terus. Makanya nanti setelah ini kita belum nyampe ya ke caranya nih, Pak. Jadi kalau berikutnya di paragraf-paragraf berikut ada caranya. Ya, cuma karena kita ingin segera mengamalkan ya, maka di antara yang paling cara paling pertama adalah menyembunyikan amal, ikhfaul amal. Kita belajar menyembunyikan amal. Ya, jadi dalam kesendirian kita ya kita betul-betul bersungguh-sungguh beramal dalam suasana yang sepi, yang sunyi. Berarti kan betul-betul kita harus merasakan kedekatan dengan Allah. Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Karena kalau orang ingat kepada Allah, ya sendirinya dia bersama dengan Allah. Merasakan, ya Allah bahwa Allah itu melihat dia, dekat dengan dia, begitu. Sehingga dari situ tumbuh keikhlasan. Jadi cara yang pertama itu adalah menyembunyikan amal. Begitu. Juga zikir nanti ya di pertemuan berikutnya sudah dibahas tentang ada cara-cara orang supaya ikhlas. Ya tentang basiroh juga ada ya pembahasan dalam ilmu suluk ini. Ya artinya mata batin yang selalu terhubung ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu yaitu dengan menghayati keagungan Allah. Ya kan, mengenal sifat-sifat Allah. Itu sehingga selalu merasa bersama dengan Allah. Lalu juga mata batin kepada kehidupan akhirat. Ya, kepada kehidupan akhirat. Jadi surga neraka itu ya bisa dihadirkan gitu ya. Ketika beramal itu. Sehingga apa yang ada di sisi manusia itu kita menganggap semuanya kecil. Ya untuk apa kita berharap yang kecil itu? Gitu. Padahal ada surga yang lebih besar. Begitu. Jadi menghadirkan surga dan neraka. Lari dari neraka menuju ke surga dengan kita beramal itu. Sehingga dari situ timbul keikhlasan. Begitu ya. Juga basiroh. Jadi makanya nanti ada pembagian basiroh. Basiroh terhadap sifat-sifat Allah tadi. Basiroh terhadap akhirat. Dan yang ketiga basiroh terhadap ilmu terhadap amal itu sendiri, hukum-hukumnya. Ya, artinya dia butuh ilmu. Jadi dalam mengerjakan itu dia tahu ini apakah hukumnya wajib, sunnah, yang berkaitan dengan ilmu terhadap amal itu. Itu basiroh yang ketiga. Ya, itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antaranya dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Ustaz? Ya, Pak Imran, mengapa? Menanya nih, misalnya Ustaz, ini saya pengen sholat ke masjid itu karena imamnya itu bacaannya bagus. Itu termasuk ini enggak ya? Kalau itu justru gini, itu bagian dari syarat menjadi imam. Itu kan harus benar bacaannya. Oh iya. Ya harus benar ya sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Ya juga lebih bagus ya
berarti kan bisa lebih nyaman ya kita mendengarkan bacaan itu. Itu tidak masalah, Pak. Tidak masalah. Justru kalau makanya dalam fikih ini wilayah fikih ya, ketika orang yang dia itu mahir ya dalam baca Al-Quran, benar dalam bacanya, memperhatikan tajwid, tidak boleh bermakmum kepada orang yang rusak bacaannya. Ini menjadi tidak sah sholatnya. Makanya kita sholat ke masjid itu harus milih, lihat. Ini imamnya bermasalah nggak dalam bacaan. Kalau dia bermasalah ya jangan bermakmum kepada imam yang bermasalah. Karena tidak mengakibatkan bisa tidak sah sholat kita. Oh ya. Ya Ustaz ya. Ya kan? Kecuali kalau yang makmumnya itu juga bacaannya juga rusak, dia nggak bisa gitu kan. Juga tidak ada kesulitan untuk mencari yang lain gitu ya. Ya cuman ada yang paling bagus ya cuman itu misalnya gitu. Itu kan kondisi-kondisi yang beda ya. Justru betul Pak, karena boleh ya, justru kita harus mencari mana yang bacaannya benar, lebih bagus, bisa membuat kita lebih nyaman dalam sholat. Justru kan itu untuk kondisi-kondisi untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, niat kita ikhlas karena Allah. Iya. Termasuk kita juga ingin misalnya di masjidnya yang bersih. Maka Rasulullah kan untuk kehusuan kan beliau menghindarkan hal-hal yang bisa menghalangi kehusuan. Misalnya ada apa itu kain ya yang bergambar atau apa, Rasul menyuruh untuk menyingkirkan. Ya. Nah, itu bagian dari usaha kita untuk bisa memaksimalkan ibadah kita. Itu masjidnya yang bersih, yang nyaman. Misalnya yang tidak ada gaduh anak-anak misalnya, itu juga adalah faktor yang penting. Ya. Ya, makanya masjid itu harus maksimal mungkin menyediakan fasilitas ibadah ya senyaman mungkin. Jangan sampai ada gangguan-gangguan yang bisa menghalangi keikhlasan. Bisa menertibkan anak-anak kecil gitu ya. Itu sangat mengganggu sekali dalam kehusuan. Begitu ya. Jadi boleh Pak, silakan. Ya. Terima kasih Pak Imron tadi untuk pertanyaannya, dan juga sebelumnya tadi ada pertanyaan dari Pak Sandi. Terima kasih. Akhirnya kita sampai juga di penghujung acara kita, penghujung kajian kita pagi hari ini. Kita cukupkan saja untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan esok hari kita bisa kembali lagi bertemu, melanjutkan kajian yang sudah diagendakan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna